Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Sadika Arifin, NPM1010187 dari Prodi Ilmu Perpustakaan dan Sains Informasi Universitas Bengkulu. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang cara pengerjaan UAS statistik saya, yaitu saya mendapatkan soal B. Soal pertama itu kita disuruh untuk menganalisis sebuah soal. Kemudian soal yang B itu kita disuruh mencari nilai koefisien korelasi, kemudian koefisien determinasi. Kemudian kita disuruh mencari rata-rata skor. Setelah itu kita disuruh mencari jumlah persentase mahasiswa di atas rata-rata. Baik, langsung saja ke soal. Nah, untuk soal yang pertama itu sudah saya analisis dengan soal seorang distributor sabun mandi ingin mengetahui selera masyarakat dalam menggunakan atau membeli sabun mandi. Untuk itu, ia mensurvei 3.000 penduduk di kawasan Kota Bengkulu. Hasil survei yang diperoleh adalah sebesar 1.000 sebagai berikut, yaitu 1.000 orang memilih memakai Lux, 900 orang memilih Lifebuoy, 600 orang memilih Camay, dan 500 orang memilih Pretty. Nah, di instruksi pada soal ini yaitu kita menganalisisnya. Nah, saya sudah menganalisisnya, yaitu jawaban dari saya itu dari hasil survei oleh distributor sabun mandi yang menggunakan 3.000 produk di Kota Bengkulu sebagai sampel yang diperoleh yaitu 33,3%. Penduduk yang menggunakan sabun mandi yang bermerek Lux, yaitu 30% penduduk di Kota Bengkulu menggunakan sabun mandi yang merek Lifebuoy. Kemudian 20% penduduk menggunakan sabun mandi bermerek Camay. Sisanya yaitu 16,7% penduduk yang menggunakan sabun mandi dengan merek Pretty. Sabun mandi dengan sabun Lux lebih banyak terjual habis di Kota Bengkulu karena 33,3%. Penduduk menggunakan sabun Lux dan sabun Pretty lebih sedikit terjual karena sedikitnya peminat yang ada di Kota Bengkulu. Kemudian lanjut ke soal nomor 2. Nah, untuk cara pengerjaannya, pertama kita harus menjumlahkan terlebih dahulu tabelnya. Nah, didapati jumlahnya itu 1.366. Kemudian, tahap pertama itu kita harus mencari nilai korelasi produknya. Nah, untuk cara pengerjaan itu kita menggunakan pertama kita klik insert function-nya, atau bisa juga dari formulas itu insert function, dan untuk cara cepatnya kita klik ini saja. Kemudian kita pilih yang ini yaitu statistical. Kemudian yang ini Corel. Nah, setelah itu caranya kita sesuaikan dengan rule KA. Yang pertama itu rule K. Nah, di rule K ini kita blok dari tabel 1 sampai 17. Jika sudah, langsung ke array 2. Kita blok terus sampai bawah. Jika sudah, langsung kita klik OK. Nah, langsung kita dapati nilai korelasi rule KA-nya yaitu 0,8366. Nah, untuk selanjutnya kita samakan saja untuk rule SA dan KS-nya.
ikuti cara yang sebelumnya. Hmm, sudah kita dapati. Kemudian untuk koefisien determinasinya itu kita di akhir pengerjaannya. Kemudian kita setelah itu menentukan hubungan kuat atau tidaknya rumus DB. Nah, yaitu rumusnya DB sama dengan jumlah kolom ini dikurang 1 sama dengan 17 jumlah kolomnya ya, kurang 1 yaitu sama dengan 14. Nah, untuk mengetahui nilai standar sesuai dengan R, kita lihat pada buku nilai R produk momen, yaitu pada nomor 16 sebesar 0,497. Jika sudah, lanjut kita menentukan nilai korelasi produk momen RKA, RSA, RKS sangat rendah atau lebih dari hasil nilai yang tadi. Kita catat dulu. Untuk menentukan nilai korelasi produk momen RKA, RSA, kemudian RKS sangat rendah atau lebih dilihat dari hasil nilai. Kemudian kita buat rule KA. Nah, ini bahwasannya kita lihat ini ya nilai RK-nya, bahwasannya nilai ini sangat rendah karena kurang dari nilai rule pada tabel. Kemudian kita analisis juga untuk rule SA. Ini bahwasannya nilai ini lebih dari nilai pada tabel. Kemudian nilai rule KS. Nilai rule KS. Kemudian kita analisis dengan nilai standar sesuai dengan rule. Kemudian rule KS ini bahwa saja nilai ini
Nah, untuk nilai RKS ini, bahwasannya nilai ini sangat rendah, kurang dari full pada tabel. Nah, setelah itu langkah-langkahnya itu kita menentukan nilai korelasi parsial. Nah, di sini saya sudah menyiapkan rumusnya sesuai dengan buku yang telah diberikan. Nah, pertama itu kita hitung nilai rule KA dengan pengganggu S. Nah, kita ikuti saja. Pertama kita ikuti rumus yang ada, kemudian kita buat sama dengan, kemudian tanda kurung 2 kali, kemudian kita klik RKA, nilai RKA ini tadi, kemudian kurung, tanda kurung lagi, kemudian klik RKS, rule KS, bintang, rule SA, tutup kurung 2 kali, garis miring, buka kurung 3 kali, 1 dikurang rule KS, kemudian shift 6 atau topi, saya sebutnya topi, dan tutup kurung 2 kali, kemudian bintang, setelah itu buka kurung, 1 kurang, buka kurung, rule SA, maaf ini salah pengetikannya, kemudian shift 6 atau topi, kemudian tutup kurung 3 kali, kemudian shift 6 lagi, lalu 0,5, tutup kurung, klik enter. Nah, setelah udah kita dapati yaitu nilainya rules KA S pengganggu S yaitu 0,08602. Nah, untuk rule SA dan rule A KS-nya sama saja, kita ikuti rumus yang telah saya buat. Kita ikuti sama dengan buka kurung 2 kali, SA, kemudian kurung RKS di kurung 2 kali, garis miring, kurung 3 kali, 1 dikurang, buka kurung, rule KS, shift 6, 2, kurung 2 kali, bintang, buka kurung, 1 dikurang, buka kurung, rule KA, shift 6, 2, kurung 3 kali, shift 6, 0,5, kurung, kemudian enter. Sudah kita dapati nilai rule SA pengganggu K 0,14. Kemudian kita menghitung nilai gandanya sesuai rumus. Kita buat sama dengan, kita ketik sama dengan, kemudian buka kurung 4 kali dengan 4 kali, kemudian rule KA, shift 6, 2, tutup kurung, plus, buka kurung, rule SA, kemudian topi,
kemudian 2 tutup kurung 2 kali, kemudian kurang atau min, buka kurung 2 bintang rul KA rul KA, kemudian ada kesalahan 2 bintang rul KA, kemudian bintang rul SA, kemudian bintang rul KS, kemudian tutup kurung 2 kali, garis miring, buka kurung 1 dikurang, buka kurung rul KS, kemudian shift 6 2 tutup kurung, kemudian enter. Ada yang salah, benar berarti, yaitu bernilai 0,25045. Lanjut, kemudian kita menghitung nilai korelasi parsial. Nah, untuk rule KA-nya ini kita copy dari nilai ini momennya. Nah, untuk kita mengetahui rendah atau sangat rendah, yaitu kita lihat dari tingkat hubungannya dari interval koefisien. Nah, untuk tabel ini kita dapat membacanya itu dari pedoman pemeriksaan interpretasi terhadap koefisien korelasi. Nah, ini nilainya lebih rendah dari, nah untuk kita mengetahui tingkat rendah atau tidak itu, nah dari sini, dari nilainya itu 0,28. Nah, itu berarti tingkat nilainya itu rendah. Setelah itu RKA mengganggu S yaitu sangat rendah. Kemudian RSA lebih dari nilai dan berarti itu kuat ya. Kemudian RSA pengganggu K itu kuat. Kemudian untuk ganda rule A KS nilai itu 0,6999 dan analisisnya itu hubungannya itu kuat. Setelah itu kita mencari nilai koefisien determinasinya. Nah, untuk cara pengerjaannya itu pertama kita buat sama dengan dulu lebih dahulu, kemudian klik rule KA ini, kemudian shift 6, kemudian 2, lalu klik enter. Nah, untuk yang lainnya ikuti cara yang seperti ini. Ini rumusnya. Nah, setelah itu kita mencari nilai rata-ratanya. Nah, untuk nilai rata-rata itu rumusnya mean sama dengan jumlah tabel dibagi N. Nah, A itu jumlahnya 539 dibagi 17 sama dengan N-nya itu 17. Jadi 539 dibagi 17 yaitu 31,70 dan K 543 dibagi 17 yaitu sama dengan 31,94 dan S 284 per 17 sama dengan 16,70. Nah, untuk cara menghitung persentase itu jumlah tabel yaitu 17 dibagi jumlah keseluruhan yaitu 1366 kemudian dibagi 100%. Nah, didapati hasil yaitu tabel A 39,4583, tabel K 39,7511, tabel S 20,7906. Nah,
Jika sudah, seperti ini kita masukkan ke rata-rata skor. Ini yang A, yaitu 31,7. Yang rule K, maaf salah, yaitu 31,7. Kemudian yang S itu 3194. Dan yang A 16,7. Kemudian rata-rata jumlah persentase mahasiswa yaitu 39,4583. Kemudian rule S yaitu tabel S yaitu 39,7511. Kemudian tabel S 20,7906. Nah, untuk nilai korelasi yang ini itu kita tinggal copy saja dari nilai ini sesuai dengan rules koefisien korelasinya. Begitu juga dengan determinasinya. Setelah itu, di sini kita buat rumusnya, yaitu dB sama dengan N min 1 sama dengan 17 kurang 1 sama dengan 16, yaitu untuk nilainya 0,497. Nah, untuk nilai koefisien kasarnya yaitu yang Ka itu rendah. Kemudian yang B, yang Sa itu kuat, yang diterima. Kemudian yang Ks itu rendah, artinya ditolak. Kemudian untuk Ka pengganggu S yaitu didapati, artinya ditolak karena nilainya sangat rendah. Kemudian Sa pengganggu K, koefisien murninya diterima atau kuat karena melebihi nilai dari yang dB. Untuk A pengganggu Ks bersama dua mempengaruhi A sama dengan diterima terhadap hubungan yang sangat kuat. Mungkin itu saja dari penjelasan saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.